Oke, kembali lagi di forum Timnas. Kali ini gue membahas tentang perjalanan dari Timnas Indonesia U22 di SEA Games. Kali ini di 2023 Kamboja. Yang luar biasa kalau menurut gue. Dari awal fase grup, kita mendapatkan grup yang tergolong mudah. Berhadapan dengan Filipina, berhadapan dengan Myanmar, berhadapan dengan Kamboja dan juga Timor Leste. Kita bisa sapu bersih semua kemenangan. Lalu kita semifinal ketemu dengan Vietnam, kita juga bisa mengalahkan Vietnam 3-2. Dan terakhir di final kita juga bertemu dengan Thailand dan mampu menang dengan skor 5-2. Jadi kita meraih 6 kemenangan beruntun di SEA Games, 100% win percentage. Itu menurut gue sangat luar biasa, pencapaian yang perlu diapresiasi oleh kita kepada coach dari Timnas Indonesia U22, yaitu Coach Indra Syafri, dan juga staff seluruh jajaran Timnas U22 SEA Games, dan juga para pemain terutama yang begitu luar biasa. Nah, kalau gue bisa memberikan rapor untuk Timnas kita di SEA Games kali ini, gue bisa bilang rapor kita adalah 8,5 secara keseluruhan. Terutama yang gue lihat meningkat itu apa? Yang gue lihat superior itu apa? Bukan dari segi kualitas permainan atau ibaratnya tactical, enggak. Tapi soal mental. Soal fighting spirit. Itu yang gue lihat di Timnas kali ini itu luar biasa. Luar biasa besar. Ya, mental kita ketika ketemu dengan Vietnam, ketemu dengan Thailand, tidak sama sekali goyah. Ini kan yang gue takutkan sebenarnya. Kita bisa di grup bantai semuanya. Itu wajar. Karena lawannya lemah. Tapi ketika kita bertemu dengan Vietnam maupun Thailand, pressure itu akan sangat besar. Namun, implementasinya di lapangan kita tidak terkena mental. Itu sangat luar biasa. Mindset itu yang sulit didapatkan oleh timnas kita. Makanya kita selalu kalah sebelum bertanding melawan Thailand. Tapi di pertandingan tadi malam kita sama sekali tidak kalah. Kita memulai pertandingan dengan luar biasa. Begitu juga dengan melawan Vietnam. Jadi rapor 8,5 ini menurut gue sangat luar biasa untuk timnas kita. Nah, gue akan membahas juga apa faktor-faktor yang membuat timnas kita begitu sukses di SEA Games kali ini. Yang pertama dari segi pelatih. Ya, kita lihat bagaimana Coach Indra Syafri ini luar biasa. Mampu membawa AFF U19, U16, juara. Begitu juga dengan kali ini. Ya, SEA Games dia mampu bawa juga untuk juara. Bahkan di 2019 dia bisa membawa Indonesia masuk final SEA Games. Walaupun nggak juara, walaupun kalah telak menghadapi Vietnam di final. Tapi dengan prestasi-prestasi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Coach Indra Syafri ini untuk timnas Indonesia, terutama kelompok umur, ya kita berbicara kelompok umur 23, 19, 16, ini punya prestasi yang cukup mentereng dan juga punya riwayat prestasi yang luar biasa. Bahwa dia bisa mendevelop pemain-pemain muda untuk bisa perform di suatu turnamen. Itu penting sekali. Nah, setelah Coach Indra Syafri, ada juga pemain-pemain Indonesia. Nah, ini gue bilang juga ada peran dari Sinteyong. Kenapa gue bilang ada peran dari Sinteyong? Karena pemain-pemain muda di U19, U23, seperti contoh di U22 kemarin ya, Marcelino, Rido, terus Dewangga, Arhan, terus Witan, itu sudah diberikan kesempatan bermain di timnas senior bahkan dari usia dini. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka membela timnas kelompok umur, mentalnya itu sudah mental pemain senior dan terlihat kayak Marcelino begitu. Kalau lihat bagaimana performa Marcelino ini, sangat tenang dia menguasai bola, bahkan ketika menghadapi Thailand pun dia tidak panik ketika menguasai bola, begitu baik sekali, mampu mengontrol pertandingan, mampu mendistribusikan bola, kapan dia harus dribbling, kapan dia harus passing. Itu luar biasa, walaupun eksekusinya tidak sempurna beberapa kali. Itu wajar karena dia masih sangat muda. Nah, itu juga ada peran Sinteyong yang memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda ini. Ya, pemain-pemain muda ini yang diberikan kesempatan kepada ke timnas senior, sehingga pressure-nya itu mereka sudah dapatkan di senior. Sehingga ketika mereka kembali ke timnas junior, mereka sudah sangat matang. Dan itu terlihat. Sedangkan dari negara-negara lain, ya
minim pemain yang diberikan kesempatan di senior, karena senior mereka ini kuat-kuat. Vietnam dan juga Thailand itu seniornya itu sangat kuat. Kalau gue bilang senior Thailand, Vietnam itu masih ada di atas kita untuk senior doang. Tapi kan gue berkali-kali bilang bahwa untuk kelompok junior kita itu setara dengan Vietnam, Thailand, tidak ada perbedaan gap yang mencolok. Maka dari itu terlihat Indonesia bisa memberikan kerepotan untuk dua tim ini, dan apa ya kalau gue bilang, peran dari Pak Erick Thohir, ketua PSSI yang sekarang, itu juga sangat luar biasa. Bagaimana dia, berapa kali kan lu nonton klip bagaimana dia memberikan semangat, memberikan motivasi di ruang ganti. Bahkan kemarin ketika keributan, beliau sampai turun loh. Beliau sampai turun, ketua PSSI sampai turun langsung ke bench. Bagaimana dia memberikan apa ya kalau gue bilang, ketenangan juga bagi para pemain, meredakan situasi juga, meredakan emosi. Dan peran dari Pak manajer timnas yang luar biasa juga. Jadi secara overall kalau gue bilang, dari pelatih, dari pemain, dari staff, manajer, ketum PSSI, ini begitu luar biasa kompak di kompetisi kali ini, di SEA Games kali ini. Sehingga kepaduan inilah yang membuat timnas kita begitu superior di SEA Games kali ini. Benar-benar superior. Ya bayangkan saja, lawan Myanmar kita bisa bantai 5-0. Lawan Timor Leste kita bisa bantai 3-0 kalau nggak salah. Lawan Kamboja kita menang tipis 2-1. Lawan Filipina kita itu, bentar gue cari ya. Ini kalau nggak salah kita juga menang telak lawan Filipina. Bentar. Kita itu di fase grup kalau nggak salah ini 13 gol kita bisa ciptakan loh. Ditambah dengan Vietnam kemarin 3 gol, dengan Thailand 5 gol. Berapa itu totalnya? Udah banyak banget lah ibaratnya. Dan itu semua diakibatkan dengan kepaduan dari berbagai elemen tadi, pelatih, pemain, dan juga staff atau organisasi sepak bola kita. Nah, yang gue harapkan adalah ini adalah menjadi start, menjadi pintu gerbang untuk revolusi sepak bola kita mengarah yang lebih baik. Ya, semoga mendapatkan emas di SEA Games ini tidak membuat pemain cepat puas, tapi membuat pemain semakin termotivasi untuk meraih gelar-gelar yang lebih besar ke depannya. Contoh di Piala Asia. Kenapa kita nggak bisa merepotkan di Piala Asia? Gue tidak bilang kita juara ya, itu terlalu mengangan-angan. Tapi minimal di Piala Asia kita membuktikan bahwa kita bisa bersaing. Minimal lolos dari grup, gue sih yakin kita bisa lolos dari grup. Ya, itu yang harus ditanamkan di mindset para pemain Indonesia, yang kemungkinan besar pemain-pemain muda ini akan dibawa juga ke timnas senior beberapa yang sudah matang. Witan, Marcelino, kayak si siapa? Ferrari mungkin, Rido, itu kan akan dibawa kemungkinan besar. Jadi semoga pemain-pemain ini bisa menanamkan mindset tersebut sehingga mereka tidak cepat puas dan terus develop. Marcelino main di luar negeri itu harus tetap bisa develop, bisa tetap survive di sana. Jangan dikit-dikit setahun habis itu pulang lagi nggak ada gunanya. Lu harus bisa berkarir di sana, bisa harus menunjukkan bahwa pemain Indonesia bisa sukses di luar negeri. Itu yang terpenting. Ya, jadi itu secara overall rapor yang sangat luar biasa kalau menurut gue, 8,5 untuk timnas Indonesia dan juga staf pelatih, pemain, dan overall dari Indonesia di SEA Games kali ini. Semoga prestasi ini bisa dilanjutkan di event-event selanjutnya, bukan hanya stop di sini. Kita tidak cepat puas, supporter Indonesia terus mendukung timnas Indonesia, tapi jangan luput dengan perayaan yang begitu euforia. Ya, kita harus tetap mengawal timnas kita. Next-nya apa? Ya, apakah juara SEA Games ini adalah suatu hal final? Enggak juga. Kita harus menatap apa next-nya. Ya, dan gua rasa ini adalah start yang baik untuk bisa menatap yang lebih baik ke depannya. Oke, segitu dulu. Kita akan kembali lagi di next video. Salam sepak bola.